welcome through. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Monique Belanda. Dan ini video sambungan, jadi part 2, cerita gimana asal mula ketemu dengan suami saya, si Pace Londo ini, Bule Londo, dari saat kita ketemu pertama hingga jadian. Jadi mau tahu ceritanya? Mari kita saksikan. So, terakhir itu kan pas dia mulai message saya duluan di Facebook Messenger dan ya obrolan menyambung dari situ sampai sekarang karena kita cocok, kita ngobrol lebih soal rumah. Kenapa? Karena saat itu dia baru beli rumah, rencana mau beli rumah dan saya baru beli rumah, jadi ngobrolnya di situ-situ gitu. Kalau untuk ditanya, pertama kali kalian pergi-pergi itu, hangout atau kencan, itu siapa yang ngajak duluan? Saya ngaku deh, saya duluan. Nah, ceritanya kenapa? Karena waktu itu kita pas di Amsterdam sama mamanya, sama kakak ipar aku, dari si istri dari kakak sepupu aku, kita lunch, dan begitu tahu dia kerja di Amsterdam waktu itu, aku juga iseng-iseng aja nanya, mau lunch bareng nggak gitu, aku lagi di Amsterdam nih sama mama sama Rita, which is my kakak ipar punya, jadi kakak sepupu punya istri gitu. Dan sayangnya ditolak karena dia itu kerja juga memang di Amsterdam, tapi jauh saudara-saudara. Saya kira kan Amsterdam itu kecil, ternyata agak besar ya. Dan dia kalau mau ke Amsterdam, ke tempat kita makan itu, di pusat kotanya, perlu waktu 45 menit naik transport, naik metro saat itu. Dan kalau di Belanda sini, kalau lunch kebiasaannya itu biasanya mereka cuma lunch 45 menit aja. Dan karena mereka nggak makan berat kayak kita ya, mereka nggak makan nasi, mereka banyakkan makan broodje, which is roti, gitu-gitu. Jadi sayang dia bilang nggak ada waktu, jadi nggak datang ke lunch itu. Kedua, itu setelah kita ngobrol beberapa kali, kan ngobrolin soal rumah ya, jadi saya di situ udah niat aja sih, karena sekalian mau jalan-jalan juga, cuci mata. Jadi saya nanya, kalau misalnya kamu perlu desain-desain inspirasi buat rumah kamu, kalau mau ke IKEA saya ikut ya, gitu. Mungkin saya bisa membantu untuk dekor-dekor nanti. Nah, dia di situ nggak ngeh sampai sekarang katanya. Karena waktu itu dia cuma bilang, oh enggak, saya masih bangun rumahnya, jadi masih belum punya ide nanti isinya seperti apa. Yang penting KPR saya nanti disetujui dulu dan dibangun, baru deh saya mikirin seperti itu. Baiklah, saya juga yang, padahal mau ke IKEA kan toko favorit saya ya. Itu cantik kalau mereka dekor-dekor itu kan, senang ngelihatnya gitu. Nah, itu setelah itu saya mikirkan karena 3 hari lagi saya sudah mau balik ke Indo dan saya pikir ini kok pengen ketemuan lagi gitu karena saya ya penasaran juga dengan kehidupan orang sini itu seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman juga kalau mau traveling keluar, sebisa mungkin pergi ke tempat-tempat yang istimewa, tempat-tempat yang hits itu di mana. Jadi sekalian tahu juga kehidupan mereka seperti ini di mana, kalau malam gitu gimana gitu kan. Jadi ya sudah, saya akhirnya nekat aja. Kita kalau bilang YOLO, you only live once, kau hanya hidup sekali kan. Jadi kalau mau hatimu bilang pergi Jo, jangan terlalu berpikir, tanya itu kiri kanan, hati mau bilang ya atau tidak, nanti habis di waktu, sudah mau pulang ini balik ke Indo. Jadi ya saya tanya lagi aja, ngajak kencan ceritanya. Well, sepertinya bukan kencan saja sih, ini lebih ke ajak hangout aja gitu kan. Ya saya tanya, do you want to bring me to see the nightlife of this city? Dan itu kodenya harusnya dia sudah tahu, dan
thank God akhirnya ngeh juga. Jadi dia bilang ya bolehlah, karena waktu itu pas ditanya dia juga ngomong kasihan ya nih turis jalan-jalan ke kota saya, ya dibawalah ke tempat-tempat yang hits di situ di mana gitu. Jadi kencan pertama dia datang jemput saya di rumah kakak sepupu saya, itu pas ada papa mamanya di situ juga karena kita baru selesai jalan-jalan di Amsterdam. Dan papa mamanya juga kaget dong, tapi ya dia bilang ya mau jalan-jalan sama Monique gitu. Tapi ya syukur juga nggak diganggu-ganggu, nggak yang cie gitu, nggak. Kalau nggak malu juga kali ya, tapi ya kita juga biasa aja karena ya buat hangout aja gitu. Dan pertama kali kencan itu saya sudah dibawa ke rumahnya, saudara-saudara. Ya, sudah dibawa ke rumahnya, kita sudah main rumah-rumahan. Eits, jangan pikir yang macam-macam dulu. Jadi, memang saya dibawa ke rumahnya, tapi rumahnya saat itu masih dibangun. Jadi, belum jadi rumah, masih level 1 atau nggak salah. Ntar ada fotonya aku kasih tahu, karena dia selalu update saya tahap-tahap pengembangan rumahnya seperti apa sampai jadi seperti itu. Tapi ya buat saya itu lebih ke rasanya lebih spesial ya, karena saya ngelihat rumah yang baru dibangun, lalu dia update juga setelah itu sudah jadi nih rumahnya, sudah tingkatnya udah bertambah, mereka sudah pasang listrik, air, rumahnya udah jadi, juga sudah install dapur, install lantai, dan akhirnya, tada! Ya ini saudara-saudara, ini ya rumah yang kami tempati sekarang itu adalah rumah yang pertama kali 4 tahun yang lalu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, which is belum tahu waktu itu, kamu bakal tinggal di situ loh, ya, dan menurut saya itu spesial. Akhirnya kita ke pusat kota kan, pusat desa. Tapi lebih karena ini sebenarnya desa kecil gitu, di kota kecil lah ya. Dan ternyata itu sepi sekali, itu baru jam setengah 9, jam 9 lah. Dan semuanya sudah tutup. Jadi di sini itu mereka tutup jam 6 sore. Yang buka itu hanya supermarket. Dan masa mau hangout di supermarket ya gimana caranya gitu kan, karena kita paling di counter gitu aja minum-minum teh gitu ya, nggak mungkin. Tapi bersyukur ada tempat yang ngehits mereka di sana, ada resto buka, jadi kita di situ minum-minum. Dan aku pas habis ulang tahun juga, jadi dia traktir ceritanya. Dan ini minum kita. Ya, jadi fotonya saat itu masih minum aja ya, malu Bo, masa baru kenalan udah minta foto-foto gitu, enggak lah. Jadi ya sudah, foto minum saja sudah cukup begitu. Jadi kita ngobrol lebih lanjut di situ, kita lebih kenal dekat di situ, dan yang buat agak ragu sih di situ juga, ini cocok nggak cocok sih, karena ngobrol pertama hobi kamu apa gitu-gitu, dan hobinya nonton. Saya bilang oh sama dong sama saya, kamu suka nonton apa gitu. Saya bilang sih lebih ke yang oh ya serial gitu, girl series, apa sih, Gossip Girl, Scandal gitu-gitu. Dan kalau kesukaan saya sih Friends, aku bilang gitu. Siapa yang suka Friends di sini? Angkat tangan. Sama, saya juga paling suka Friends, Friends for Life. Oke, nyambung lagi, balik lagi. Dan saya nanya dong, kalau kamu sukanya apa? Dan dia ngomongnya lebih ke National Geographic atau Discovery Channel. Jadi yang seperti itu yang dia suka nonton. Dan saya, oh begitu ya. Jadi sukanya nonton seperti itu ya? Iya, oke. Nah itu agak kurang nyambung kan? Dan terakhir ngomong soal kerjaan, saya kerja di salah satu luxury retail in the world. Dan dia pas saya bilang, iya ini jadi merek-merek kompetitornya seperti ini, dia yang, oh oke. Dia saat itu bilang nggak ngerti itu merek-merek apa, merek makanan ya. Tapi syukurlah dia ngerti merek di mana saya kerja saat itu, jadi at least safe, aman gitu ya. Dan saya nanya dong, kalau kamu kerjaannya apa?
Nah, saudara-saudara, dia itu adalah seorang software engineer, jadi dia adalah software developer, programmer, jadi nerdy-nerdy gitu yang soal komputer-komputer gitu. Dan saya di situ oke, jadi saya terus terang saya DO, drop out dari kuliah zaman dulu pas ngambil jurusan ini, jurusan teknik informatika waktu itu. Dan tidak disangka dia ada masternya ada di informatika komputer-komputer seperti itu. Jadi saya yang aduh agak cocok nggak sih nih kita, tapi puji Tuhan kalau yang lainnya kita cocok. Lebih ke ya keluarga kita, terus teman-teman dekat, terus hobi kita yang traveling, terus hobi kita yang makan, suka yang makan gitu-gitu, musik juga kadang sedikit dia lebih ke old school, tapi menurut saya itu yang buat kita gimana sih nyambungnya di situ, karena kita banyak kesamaan juga dan ya ngerasa senang aja kali ya. So itu kencan pertama, dan besokannya sih saya say thank you ya. Jadi terima kasih sudah ngajakin jalan-jalan semalam gitu-gitu. Dan dia juga balas, oh ya sama-sama gitu. Terus saya mikir lagi, ini besok hari udah pulang nih balik ke Indo. Masih pengen ketemu sih, soalnya kan imut-imut cakep itu tuh anak, tapi agak-agak beresiko. Saya tanya lagi aja, nekat aja nih nanya, ada resto lain lagi nggak sih yang kamu mau bawa saya untuk explore gitu ceritanya. Kan kemarin itu banyak yang tutup, jadi saya juga aduh masa ke situ aja gitu. Terus thank God kita sekarang perginya agak awal, jadi ada beberapa yang buka dan kita ke tempat yang baru, tempat dia main biliar dan ngobrol-ngobrol lagi di situ. Dan besokannya pas saya berangkat itu agak rasa sedih aja kali ya, karena wah kok masa berakhir sampai di sini gitu. Ya, tapi mau bagaimana? Mesti pulang ya pulang. Tapi syukurlah saudara-saudara, waktu di pesawat itu TK dengan wifi pesawat ya, aduh Garuda TOP banget deh pokoknya. Kita tetap komunikasi, jadi syukur banget komunikasi lancar itu adalah penolong banget. Jadi kita selalu komunikasi, nggak putus. Dia even text message saya setelah itu sorenya pas saya berangkat, papa mamanya ada kirim foto antar kita berangkat itu di grup, dia say hi dan dia juga bilang senang berkenalan dengan kamu gitu-gitu. Dan pas di ketinggian pesawat berapa ribu kilometer yang bikin senang adalah saya waktu itu even nih ada foto-fotonya, saya selalu update, jadi saya kirim, oh ya ini saya nonton ini, saya makan ini gitu-gitu, dan tanya dia kamu lagi ngapain gitu kan. Dan terakhir ya kok kayaknya sedih aja, kok sudah berpisah padahal pengen tahu kamu lebih lanjut gitu. Saya orangnya to the point, jadi kalau mau ngomong Jo, karena kita kan hidup di dunia cuma sekali ya. So ya, kalau memang itu yang dirasakan, itu yang ingin dibilang, ya bilang saja. Dan syukurlah pas saya bilang itu, dia responnya, oh kenapa sedih? Nah, ya kan gak ketemu lagi. Dan dia reply-nya, oh gak apa-apa, mungkin ini pertanda kalau saya harusnya sekarang bagian yang ngunjungin kamu di Indo. Cie, begitu dibilang seperti itu, hati saya berbunga-bunga, senang sekali, sukacita luar biasa, karena aduh agak respon gitu kan, karena hingga saat itu dia nggak bilang tertarik sekali sama saya, nggak ngajak pacaran, cuma kita ngomong sudah intensnya sering gitu. Dan kesininya baru tahu ya dia nggak mau ngomong seperti itu di handphone, maunya secara langsung gitu kan, tatap wajah, tatap muka satu sama lain, dan melihat reaksi saya juga. Jadi seru-seru kalau mau dibilang ceritanya, karena setelah itu saya
sudah landing tiba di Indonesia, saya pikir oh ya dia cuma bilang mau datang gitu. Tapi beberapa hari kemudian dia mulai tanya kalau ke sana itu tinggal di mana, terus tempat wisata mana yang bagus, terus bisa saya temani dia jalan atau enggak gitu kan. Jadi seneng dong, jadi berarti dia serius ini mau datang mengunjungi saya. Dan dari situ saya ingat saya balik pas libur Idul Fitri. Saya langsung browsing, saya kasih tahu ini tiket pesawat yang murah, ini hotel yang murah, ini kita mesti ke sini. Kalau misalnya kamu ke Bali, kita pergi ke sini, ke sini, ke sini. Dan saya bisa ambil cuti semangat 45 gitu ya. Dan puji Tuhan setelah itu akhirnya setelah menunggu selama 2,5 bulan kita nggak ketemuan. Karena ya dia juga mesti nabung dulu karena masih dalam proses ngajuin KPR juga, jadi rumahnya itu prioritas semua tabungannya dan dia mesti cari-cari di mana uang-uang sisa-sisa itu buat pakai pergi liburan untuk mengunjungi saya, seperti itu. Berasa deg-degan aja karena anak orang baru pertama kali libur jauh traveling sendiri dan ke Asia pula kan. Kalau untuk ketemu saya dan keluarga saya itu saya senang sekali, tapi jujur kalau pertama kali itu agak bakal cocok nggak ya, dan kan aneh ya kalau misalnya kita tiba-tiba di tengah jalan pas lagi liburan berantem, masa dia mau pulang libur 3 minggu di Indo terus tiba-tiba kandas gitu kan nggak enak. Berasa agak tanggung jawab sedikit juga sih, tapi syukurlah setelah semuanya itu beberapa hari itu tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran itu, karena ya saya sudah tahu orangnya seperti apa, saya sudah tahu keluarganya seperti apa, papa mamanya seperti apa, jadi sudah tahu dari keluarga baik-baik, anaknya baik, dan kita itu komunikasi setiap hari, setiap saat, kadang 10 menit, kadang sejam, kadang 2 jam, kadang sampai beberapa jam sekaligus. Jadi kita sudah lebih kenal satu sama lain di situ dan tidak ada kekhawatiran lagi. Jadi sudah semakin semangat untuk ketemunya. Dan ya kalau mau dilihat karena ini juga waktu sudah agak mulai panjang, kalau mau dengerin lagi cerita gimana dia mengunjungi saya dan keluarga saya, itu bakal tayang di episode vlog selanjutnya. Ditonton saja, dan semoga kali ini saya sudah langsung ditanya ya, mau jadi pacarnya atau tidak. Karena aduh, 2,5 bulan, tidak tahu ini bagaimana mau panggil sayang atau yes, itu kan juga masih agak ragu-ragu. Tapi ya, kita saksikan. Terima kasih sudah nonton, dengar saya bercerita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tot volgende keer. Dadah!